Lalu kapan seharusnya umat Islam menyembelih kurban atau yang kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha? Kita pasti tahu bahwa bulan Muharram oleh kaum Jawa disebut dengan bulan Suro. Mengapa kaum Jawa menyebut Muharram dengan bulan Suro? Suro adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya daging sembelihan atau yang disebut iwak dalam bahasa Jawa. Iwak dalam bahasa Jawa artinya daging sembelihan, maka daging sapi dalam bahasa Jawa disebut iwak sapi. Daging kambing dalam bahasa Jawa disebut iwak kambing, daging ayam dalam bahasa Jawa disebut iwak ayam, daging bebek dalam bahasa Jawa disebut iwak bebek. Walaupun demikian, iwak dalam bahasa Jawa juga artinya ikan, sehingga kata iwak dalam bahasa Jawa punya arti dualisme, yaitu daging sembelihan dan ikan. Mengapa memiliki arti yang dualisme? Karena bahasa Jawa adalah bahasa simbol atau perlambang alias coding. Jadi untuk menjelaskan tentang simbol daging sembelihan yaitu suro, maka digambarkan dengan lambang ikan dan kita bisa melihat simbol ikan ini dari kata suro pada kota Surabaya. Itu sebab suro memiliki arti sesungguhnya sebagai daging sembelihan atau iwak, dan bulan suro maksudnya adalah bulan daging sembelihan. Dengan mengetahui arti kata suro yang diabadikan sebagai nama bulan, yang sama dengan bulan Muharram, maka kita menemukan jawaban atas pertanyaan berikut, kapan umat muslim seharusnya menyembelih kurban? Atau sholat Idul Adha? Maka jawabannya yang tepat adalah pada tanggal 1 Suro. Karena pada tanggal 1 Suro adalah tanggal penyembelihan hewan kurban, sehingga di bulan Suro adalah bulannya daging sembelihan dari hewan kurban. Jadi sekarang kita dapat mengerti dan memahami mengapa di malam bulan Suro, kaum Jawa melakukan ritual berikut. 1. Mengasah dan mensucikan keris atau disebut menjamas atau jamasan. Karena keris adalah simbol sebagai senjata tajam untuk mengiris alias menyembelih hewan kurban. Jadi sebelum alat penyembelihan atau keris dipakai untuk menyembelih hewan kurban pada tanggal 1 Muharram, maka harus dilakukan prosesi mempertajam keris agar keris yang digunakan tidak berkarat, serta tajam dan bersih, agar penyembelihan tidak menyakiti hewan kurban. Apalagi jangan sampai terjadi hewan kurban merasa ketakutan atau stres. Jadi penyembelihan daging kurban benar-benar bersih dan suci, sehingga dagingnya pun berada pada kondisi yang sehat dan baik. 2. Kirap kebo kiai selamat simbol dari hewan ternak yang menjadi hewan kurban agar pelaksanaan penyembelihan berjalan dengan baik dan selamat. Termasuk sang ruh hewan kurban tersebut akan selamat sampai pada Sang Maha Pencipta dan amal orang yang berkurban hewan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj nomor 22, ayat 37. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. 3. Grebeg dengan berjalan malam hari. Kata grebeg berasal dari bahasa Jawa yang berasal dari kata grememeng dan gembrebeg. Grememeng artinya suara berbisik, seperti mendengung, dan gembrebeg artinya kebisingan karena ramai. Nah, dari dua kata grememeng dan gembrebeg jadilah kata grebeg, yaitu suara berbisik seperti mendengung dan kebisingan karena ramai, yang saat ini kita menyebutnya dengan takbiran. Jadi kata grebeg sama artinya dengan takbiran. Dengan kata lain, malam suro dengan grebeg sama artinya dengan malam takbiran, yaitu mengucapkan kalimat mengagungkan nama Allah. Itu sebab suara orang-orang takbiran seperti suara berdengung yang bising dan ramai. Mengapa malam suro harus takbiran dengan mengagungkan nama Allah yang dikenal dengan grebeg? Karena inilah warisan Nabi Ibrahim yang menamakan anaknya dengan nama Ismail.
di mana dahulu Nabi Ismail dikorbankan untuk disembelih atas perintah Allah di Gunung Moria atau Gunung Muria. Kata Ismail adalah kata dari bahasa Jawa dari kata Isma dan Il. Isma artinya asma atau nama dan Il dari kata ilah atau Allah. Jadi kata Ismail artinya adalah nama Allah. Maksudnya adalah menyebut nama Allah atau Bismillah. Itulah sebabnya malam 1 Syuro adalah malam menyebut nama Allah, yaitu takbir atau takbiran. Karena di masa lalu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail adalah peristiwa yang terjadi di tanggal 1 Syuro, sehingga malam Syuro adalah malam terakhir bagi Nabi Ismail untuk menyebut nama Allah atau takbiran. Tempat terjadinya penyembelihan Nabi Ismail diberi nama Gunung Moria. Jadi ketika Nabi Ismail akan dikorbankan, beliau dibungkus dengan kain mori atau kain kafan, yaitu kain yang berwarna putih yang biasa digunakan untuk membungkus jasad orang yang wafat. Jadi itulah sebabnya gunung tempat penyembelihan Nabi Ismail disebut dengan Gunung Moria, atau kita saat ini mengenalnya dengan nama Gunung Muria yang berada di Jawa Tengah, Pulau Jawa. Mengapa peristiwa akbar tersebut terjadi di tanah Jawa? Karena Nabi Ibrahim adalah Maharaja Jawa atau yang kita kenal dengan Eyang Semar. Karena peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itulah, maka kita mengenal tentang bangsa Lemuria atau Lemuria. Kata Lemuria atau Lemuria itu berasal dari bahasa Jawa yaitu kata le dan Moria. Le itu maksudnya adalah tole, yaitu panggilan bocah lelaki dari kaum Jawa, dan mori adalah kain putih pembungkis mayat, dan ria punya arti dua, yaitu satu. Ria adalah suatu bentang alam yang sering disebut lembah sungai yang tenggelam. Ria hampir semuanya berupa muara. Itulah sebabnya disebut Gunung Mori dan Ria atau Moria. 2. Ria artinya riang atau ceria, yaitu yang menyenangkan atau menggembirakan hati, alias tidak pernah bersedih. Itulah karakter Nabi Ismail dikabarkan pada Al-Quran Surat As-Saffat, nomor 37, ayat 101, Fabasyarhu bigula min alim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang riang atau ceria, tidak mudah bersedih hati. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Ismail adalah seorang yang berkarakter riang atau ceria, tidak mudah bersedih hati? Jawabannya dijelaskan pada ayat selanjutnya pada ayat 102. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi Nabi Ismail berkarakter ria, riang dan ceria, yaitu tidak mudah bersedih hati. Ketika ujian datang padanya, beliau menerima ujian itu dengan sabar. Jika beliau bukan orang yang periang, maka ujian Allah tersebut sudah pasti membuat Nabi Ismail tergoncang jiwanya, karena harus disembelih tanpa beliau melakukan kesalahan. Itulah sebabnya karakter Nabi Ismail dikabarkan Al-Quran pada Al-Quran Surat As-Saffat, ayat 101 di atas, sebagai karakter bocah periang yang tidak mudah bersedih hati. Dan karakter tersebut diuji Allah, sebagai pembuktiannya diliput pada kisah ayat berikutnya, yaitu ayat 102. Dengan demikian Lemuria adalah gambaran dari Nabi Ismail, yaitu seorang bocah lelaki kaum Jawa, yang diberi baju mori berwarna putih, sebagai tanda suci dan sebagai anak yang periang, yang akan disembelih di gunung dari suatu bentang alam, yang sering disebut lembah sungai tenggelam yang berupa muara. Kisah selanjutnya tentang pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail dikabarkan pada Al-Quran pada Surat As-Saffat, ayat 103 hingga 106. Dan selanjutnya pada Al-Quran Surat As-Saffat, ayat 107, wa fadainahu bizibhin azim.
Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu artinya kami tebus, yang bermakna bahwa Allah mengganti. Bizib'in sama dengan daging sembelihan yang dalam bahasa Jawa disebut suro. Azim artinya besar yang identik dengan gemuk atau gendut. Pada peristiwa spektakuler tersebut telah diabadikan dua hal berikut. 1. Telah menjadi nama suku bangsa yaitu Lemuria, yaitu dari kata le atau tole adalah panggilan bocah lelaki kaum Jawa atau disebut dengan men. Lemu itu artinya gemuk atau gendut. Muria artinya gunung Moria yaitu berkain mori atau berkafan. Peristiwa terjadinya bangsa Lemuria tersebut diabadikan dengan monumen Candi Mendut yang terletak di Salaman, Jawa Tengah. Penamaan Mendut sama dengan penamaan Lemuria. Itulah sebab Eyang Semar disebut sebagai pendiri bangsa Lemuria yang dikenal dengan nama Architirma yang sejatinya adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. 2. Menjadi nama kota besar, yaitu suatu tempat yang besar untuk tempat penampungan daging sembelihan. Nah, tempat besar tersebut dinamakan kota besar. Di manakah kota besar untuk suro atau daging sembelihan itu? Dalam bahasa Jawa kuno disebut kota besar atau tempat yang besar yang disebut dengan kerto atau karto. Jadi bukti Al-Quran surat As-Saffat nomor 37 ayat 107. Yaitu tempat besar untuk menampung daging sembelihan atau suro adalah karto suro atau suro karto. Dua kota tersebut adalah kota yang berdekatan atau kota kembar yang berada di Jawa Tengah sebagai tempat menampung daging sembelihan yang besar. Sehingga sekarang kita dapat mengenali jejak dari peradaban pengawetan daging sembelihan yang besar yang dapat kita temukan hingga saat ini, yaitu abon rasa gurih, rasa manis, dan rasa pedas. Dendeng rasa manis dan rasa pedas. Dendeng balado, dendeng kelem, dendeng ragi, dendeng asap, dan dendeng gepuk. Sosis, kornet, bakso, daging asap. Sate, gulai, tongseng, terik, opor, sup, soto, semur, bakso, rawon, dan asem-asem. Bistik, bacem, oseng, brongkos, garang asem, rendang, dan balado. Martabak, burger, hotdog, pizza, kebab, dan rotkein. Kerupuk kulit dan lain-lain. Bahkan sepatu kulit, sendal kulit, tas kulit, dompet kulit, sabuk kulit, jaket kulit, dan lain-lain termasuk wayang kulit. Atau bahkan kita dapat menemukan minyak samin dari lemak hewan, susu, keju, yogurt, tahu susu serta seluruh panganan yang terbuat dari susu dan keju, dan lain-lain. Semua itu bukti kebenaran dari Al-Quran surat As-Saffat nomor 37 ayat 107 tentang daging sembelihan yang besar yang menyebabkan terjadinya peradaban makanan olahan dari daging sembelihan atau hewan ternak, atau disebut suro dalam bahasa Jawa. Nah, dua kota kembar tersebut yaitu Kartosuro dan Surokarto adalah tempat penampungan atau rumah untuk daging sembelihan atau di dalam kitab Taurat disebut dengan nama Bethlehem. Kata Bethlehem itu berasal dari kata baitul atau rumah atau tempat penampungan dan lahm atau daging sembelihan. Jadi Bethlehem yang dikabarkan kitab Taurat dan kitab Injil itu sebenarnya adalah kota kembar, penampung daging sembelihan atau dalam bahasa Jawa disebut dengan Kartosuro dan Surokarto. Jadi sekarang kita tahu bahwa ibadah haji di bulan haji atau bulan Zulhijjah atau bulan besar adalah benar-benar ibadah umat muslim. Yang umat muslim tidak boleh menyembelih hewan kurban. Karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada bulan Suro. Mengapa penyembelihan harus dilakukan di bulan Suro atau bulan Muharram? Karena sebenarnya penamaan kata Muharram adalah dari kata bahasa Jawa yaitu kata moh dan haram. Moh itu maksudnya adalah emoh dalam bahasa Jawa yang artinya menolak atau tidak mau dan haram adalah larangan atau pantangan. Jadi kata Muharram itu maksudnya adalah menolak larangan di bulan Zulhijjah atau menggugurkan segala aturan yang ada pada bulan haji atau selama ibadah haji.
Jadi sekarang kita jelas dengan aturan haji yang seharusnya berlaku. Dan umat muslim saat ini benar-benar telah melakukan pelanggaran bulan Zulhijjah dari ibadah hajinya. Karena melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban. Dan Hari Raya Idul Adha dilakukan pada bulan haji dan bukan di bulan Suro atau Muharram. Disinilah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslim di seluruh dunia. Di mana di dalam bulan Zulhijjah dilakukan ritual penyembelihan hewan kurban, yang semestinya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Karena bulan Zulhijjah adalah bulan haram, di mana membunuh hewan ternak dan hewan buruan itu dilarang keras. Jika sudah terjadi seperti ini, bagaimana kita sebagai umat muslim untuk mengembalikan hukum Allah, meluruskan kesalahan yang berakibat saat ini? Umat Islam menjadi kaum yang marginal. Padahal jumlah umat muslim sangat banyak dan bilangan itu tidak ubahnya seperti buih-buih di lautan belaka. Kita membutuhkan pemimpin umat Islam yang mampu menegakkan hukum Allah dan berani meluruskan yang keliru, agar berjalan di jalan Allah yang benar-benar lurus, sesuai dengan hukum Allah. Sehingga ibadah haji memang dilakukan secara penuh di bulan Zulhijjah selama rentang waktu 1 bulan penuh, dan tidak perlu harus terburu-buru sampai menjemput maut akibat berdesak-desakan dan terinjak-injak. Allah memerintahkan umat muslim untuk melakukan ibadah haji bukan untuk mendapatkan gelar haji dengan panggilan Pak Haji atau Bu Hajjah. Tetapi haji adalah mengkaji ayat-ayat Allah dengan mengulang kembali sejarah perjalanan hidup manusia, agar kita mengetahui apa tujuan kita hidup di dunia, agar hidup tidak sia-sia belaka. Pertanyaannya, apa tujuan kita hidup yang dihubungkan dengan ibadah haji? Ikuti episode berikutnya.